Fashion designer kenamaan Indonesia ini hanya menamatkan pendidikannya di bangku SMP. Paham dengan dunia fashion, dia justru tidak ingin mengubah identitas diri. Lebih dari 25 tahun berkarya, kini muara cintanya berlabuh untuk menumbuhkan jiwa berbagi terhadap sesama. Simak perbincangan saya, Zivana Leticia, dengan desainer Anna Avanti dalam Satu Indonesia. Glamor dan modern, itulah dua kesan yang nampak dari kebaya Anna Avanti. Beragam jenis kain berpadu, semarak bertabur payet, berhias motif batik dengan potongan berani. Meski kebayanya dianggap keluar dari pakem perempuan Jawa, nyatanya kebaya Anna Avanti justru menjadi inspirasi bagi penikmat kebaya di tanah air. Setelah sukses berkiprah di kebaya, Anna Avanti mulai merambah pakaian ready to wear. Dengan semangat berbagi kiat sukses dan motivasi, ia merangkul pelaku usaha kecil menengah untuk bergabung dalam situs annaavantimall.com. Di sini, pelaku UKM diberikan wadah untuk berjualan secara online. Selain itu, Anna Avanti juga menggelar acara bertajuk Pasar Tiban di berbagai kota di Indonesia. Disinilah koleksi ready to wear karya Anna Avanti dan seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam annaavantimall.com dijual secara offline. Nah, Bunda kan fansnya banyak banget nih di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di seluruh Indonesia gitu. Kenapa sih Bunda tetap mau workshopnya ada di Semarang gitu, nggak mau pindah aja ke Jakarta, Bunda? Jadi gini, ada satu rasa hati saya yang saya ingin tetap menggerakkan roda usaha dari tempat di mana saya dibesarkan. Di rumah inilah perjalanan hidup saya sebagai manusia itu mengalami jatuh bangun. Awalnya kira-kira hampir 30 tahun yang lalu di sini para pekerja ini banyak menjadi anak-anak atau orang-orang yang bekerja sebagai penjemur ikan karena di daerah ini ada daerah pelabuhan. Okay. Dan saya menerima anak-anak tanpa ijazah seperti yang saya tulis spanduk di depan, menerima karyawan tanpa ijazah, dan itu kemudian mereka berdatangan. Dan Bunda berikan pelatihan ke mereka? Ya, setelah mereka dilatih, mereka bisa jadi karyawan. Dan kemudian ya mereka terikat sampai sekarang. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal merintis karir nih Bunda. Kalau yang saya dengar katanya Bunda itu melalui kehidupan sampai ada di titik yang sekarang, itu perjuangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya punya sesuatu untuk Bunda yang mungkin akan sedikit mengingatkan Bunda akan sesuatu. Apa ini? Nah, coba bisa dibuka. Aduh. Saya pegangin, Bunda buka talinya. Iya. Oh ya, bisa dibuka. Nah, iya. Bisa diangkat Bunda. Ya. Dulu ini saya ada itu pembuat manisan mangga ya. Dan satu lagi ada jadi bikin keripik singkong gitu. Jadi saya melalui rentang waktu yang panjang di mana perjalanan saya itu dimulai tidak sebagai seorang desainer gitu. Sebelumnya itu saya sebetulnya hanya pembuat baju biasa, sebisanya membantu ibu saya. Saya jual makanan, saya jual manisan mangga. Oke, dulu waktu pada saat berjualan manisan mangga, berjualan keripik singkong, sampai akhirnya mimpi kecil suka menggambar atau mungkin lebih tepatnya suka dengan pakaian itu gimana? Sebetulnya tidak ada mimpi kecil. Nggak ada mimpi kecil? Yang ada adalah perjalanan seorang ibu yang menuntun, yang kemudian arahnya itu menjadi pijakan saya. Telapak kaki ibu saya, telapak kaki saya, telapak kaki ibu saya, telapak kaki saya. Saya hanya menuntun sesuai dengan telapak kaki di mana ibu saya berpijak. Berarti bisa dibilang Anna Avanti kecil itu adalah seorang anak yang tidak punya cita-cita? Sangat. Gitu. Karena saya merasa teman-teman saya bisa sekolah tinggi, saya enggak. Teman saya ke luar negeri, sekolah jadi apa, bisa punya apa, saya enggak. Nah, sampai akhirnya belajar menjadi seorang desainer itu juga nggak melalui sekolah kan, Bun? Enggak. Jadi gimana prosesnya? Saya dari kecil sudah tahu. Dari kecil? Ya, dan dari kecil sudah menonjol.
Walaupun waktu itu dinilai bahwa hidup dalam dunia yang ada hubungannya dengan seni itu anak bodoh. Tetapi waktu yang membuktikan bahwa talenta itu adalah sesuatu yang tidak pernah keluar dari diri setiap manusia yang diciptakan oleh Allah. Tapi bicara soal talenta Bunda miliki, Bunda juga akhirnya sudah memilih untuk fokus di kebaya, Betul. batik, brokat, dan semua Betul. berhubungan dengan tradisional. Kenapa kebaya, Bun? Awalnya saya adalah seorang pembuat baju tari. Terus kemudian saya ikut-ikutan ibu saya bikin gaun, ikut-ikutan gitu. Nggak bisa bikin pola. Kalau beli baju ditaruh di koran, kemudian di rader, dicontek. Kalau misalnya bicara soal kebaya Bunda sendiri nih, orang begitu lihat kebaya Bunda langsung tahu ini pasti karyanya Ana Avanti, punya ciri khas sendiri. Tapi banyak juga yang bilang kalau kebaya Bunda ini keluar dari pakem-pakem kejawaan, dari perempuan Jowo gitu. Gimana menurut Bunda? Saya pikir itu hanya masalah waktu itu orang kaget aja, dan rezeki yang Tuhan beri itu tidak pernah salah, apalagi tertukar. Dan ketika banyak orang mencontek karya Ana Avanti, yang Anda lihat bahwa saya tidak pernah berkurang gitu. Justru saya menunjukkan kepada banyak orang bahwa jangan menghabiskan waktu untuk menakar rezeki orang karena melihat orang lain sukses gitu. Karena pencapaian itu bukan masalah keberhasilan buat saya ya. Iya. Pencapaian itu ketika saya bisa meninggalkan diri sendiri dan melakukan sesuatu untuk orang lain, itu buat saya pencapaian gitu. Bukan karena saya punya apa. Benar. Gitu. Topi saya bundar, topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sini ini kan untuk operasi, kemudian pasca operasi juga dirawat di sini sampai sembuh, sampai kontrol lagi, sampai kalau ada keluhan juga vitamin, obat-obat semua dari sini sampai sekolah, beasiswa. Mulanya lahirnya itu ya normal biasa, tapi sejak umur 15 hari umurnya badannya panas, terus panas, lama-kelamaan bawa ke rumah sakit Demak, terus katanya hidrosefalus. Alhamdulillah pada perkembangan baik, sehat sekarang. Sekarang nggak pakai santing lagi kok, sudah dicabut, sekarang sudah bisa mau jalan. Kembali di Satu Indonesia, masih bersama dengan Bunda Ana Avanti, dan sekarang kami sudah berada di Wisma Kasih Bunda. Bunda, waktu awalnya pertama kali Bunda terpikir untuk buat Wisma ini, apa yang ada di kepala Bunda? Saya merasa bahwa perjalanan dalam kehidupan saya itu sangat bergradasi dari waktu ke waktu. Saya pikir apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan saya yang telah memberikan kepada saya begitu banyak berkat, rahmat dan karunia. Ada satu rasa di mana saya merasa berhutang besar sekali untuk Tuhan. Gitu. Dan nenek kakek saya beragama Hindu Buddha. Bapak saya seorang Muslim. Saya Katolik. Menyadarkan kepada saya bahwa ini bukan masalah agama. Ini masalah sebuah panggilan. Dan kemudian ada satu perjumpaan saya dengan Aris Masori. Sudah besar sekarang, Aris, sini sayang. Aris itu usia 6 bulan, saya operasi dan ini menjadi cikal bakal bagi Wisma Kasih Bunda. Bundanya dicium dong, disayang bundanya. Jadi Aris ini adalah pasien pertama Bunda dari Wisma ini pertama Iya, berdiri. pertama kali di. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Topi saya Bunda.
topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Ya walaupun 17 tahun cuma satu lagu, tapi berarti buat saya dan menjadi pilar penyangga bagi saya. Udah, Aris main lagi, Gi. Main lagi, Gi. Main lagi. Ya. Tadi saya lihat kayaknya memang kebanyakan pasien-pasien atau anak-anak yang ada di Wisma ini adalah penderita hidrosefalus. Kenapa awalnya memilih penyakit yang cukup spesifik gitu, hidrosefalus? Jadi ada satu peristiwa di mana ketika itu suami saya memberikan kepada saya sebuah koran dan kemudian saya lihat ada seorang bayi berkepala besar dan saya kasihan dengan dia. Dan kemudian saya mengatakan kepada teman saya di Rembang menitipkan uang sebesar 100.000 untuk membantu ala kadarnya waktu itu. Dan uang 100.000 itu diterima oleh yang orang tua tersebut itu, dan akhirnya justru dikira adalah uang itu dipakai untuk biaya charter mobil ke Semarang. Ada salah persepsi yang itu memang atas izinnya skenario itu terjadi. Gitu. Dan anak ini adalah Aris Masori. Bunda, kalau misalnya lihat keceriaan anak-anak di sini gitu, Bunda ada kepikiran pengen apa lagi nih yang belum Bunda lakukan untuk mereka gitu? Saya pengen membesarkan Wisma Kasih Bunda ini menjadi rumah sakit kemanusiaan yang bisa menerima setiap anak dengan cinta yang tanpa batas. Saya tidak pernah melihat mereka siapa. Ya. Dan ketika di luar sana menolong harus seiman, berbuat sesuatu harus sama. Di sini sama sekali 100% tidak ada perbedaan. Siapapun dia gitu. Ini bukan kegiatan sosial gitu. Ini sebuah panggilan yang memang sudah menjadi nadi dalam hidup saya gitu. Tidak hari ini dilakukan besok tidak gitu. Ini 24 jam satu hari yang terjadi selama 17 tahun. Gitu. Apa pelajaran yang bisa Bunda petik dari mereka? Mereka guruku. Dan mereka saya belajar banyak banget. Ketika saya mencapai pada satu titik puncak di mana saya merasa sedih, susah, saya ingat mereka jauh lebih sulit daripada saya dan mereka sampai saat ini tegar. Gitu. Ini mereka guru saya. Aduh, ini ngobrol sama Bunda benar-benar memberikan satu pencerahan baru begitu. Gimana kita juga tidak harus memikirkan mengenai duniawi saja ya Bun, tapi justru ada kekuatan lebih besar lagi di balik itu. Oke, jadi jangan kemana-mana, saya masih akan berbincang terus dengan Bunda Ana Avanti, tetap di Satu Indonesia. Jadilah perempuan yang stabil. Stabil itu punya stamina yang bagus, fokus pada prioritas. Gitu. Kalau kita nggak stabil, lihat apa-apa kepingin, lihat apa-apa ingin. Ya, lihat apa-apa merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau. Kembali di Satu Indonesia dan masih bersama dengan Bunda Ana Avanti. Bunda Ana, sekarang kita kan ada di kediaman Bunda nih, di ruang tamunya yang kalau saya lihat nuansa Jowonya nih kental sekali. Ini apa memang kesenangannya Bunda atau memang bersama-sama dengan keluarga suka semua yang berbau dengan Jawa? Bertatapan mata dengan warna merah marun, coklat, hijau yang hijau-hijau busuk dan semua yang ada muatan alam itu buat saya berenergi gitu. Oh, jadi memberikan energi ke Bunda sendiri ya. Iya. Nah, Bun bicara soal setia nih. Iya. Bunda Ana sama keluarga seberapa setianya sih dibandingkan komitmen Bunda dengan Wisma, dengan karir fashion, dengan yayasan? Ketika saya berada di Semarang, itu saya nggak kemana-mana. Setiap hari saya di rumah karena tempat kerja dan workshop itu bersebelahan. Jadi saya tidak kemana-mana. Saya tidak arisan, saya tidak ke mall main dengan teman-teman. Jadi full untuk keluarga di rumah? Ya setiap hari bekerja di satu tempat dan di situ ketemu terus toh. Bunda selalu mengatakan bahwa kalau kita itu terlahir jadi perempuan, kita terlahir jadi ibu rumah tangga,
Ya karir pertamanya itu adalah seorang perempuan, karir keduanya ibu rumah tangga, ketiganya baru karir kita sendiri, bisnis kita gitu. Jadi jangan sampai kita melupakan kodrat sebagai perempuan. Jadi kalau kita flashback kembali mungkin 25 tahun yang lalu ya. Jadi seorang Ana Avanti ini adalah seorang yang sangat minder, sangat tidak mempunyai percaya diri dan gampang nangis ya. Tapi berjalannya waktu sosok Ana Avanti ini menjadi seorang yang sangat kuat dan tegar. Waktu kecilnya lucu, terus centil begitu. Malah sekarang sudah tua begini, sudah dewasa, malah dia agak kalem. Kalau kecilnya malah centil sekali. Ini kita balik ngomongin kerjaan nih. Bunda kan sekarang juga bisa dibilang salah satu desainer yang paling senior di Indonesia saat ini, dengan konsistensi Bunda di bidang kebaya dan batik. Masih ada mimpi yang belum tercapai nggak sih untuk seorang Ana Avanti? Saya mempersiapkan diri untuk pensiun memang. Apa dalam waktu dekat? Pensiun itu artinya bukan berarti kita berhenti berkarya, tapi kita aktivitasnya itu bisa memilih mana yang harus saya ada dan mana yang saya tidak ada. Gitu. Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa mencapai satu posisi di mana kita pun harus pulang. Pada akhirnya kita harus pulang, gitu loh. Saya nggak bisa di Jakarta pulang pergi dengan kereta seminggu sekali, ya kan. Hidup saya sampai sekarang di Jakarta juga nggak punya rumah. Saya tinggal di kontrakan, pakai kasur, tidur di bawah, menikmati hidup sebagai orang daerah. Tadi misalnya Bunda bilang memberikan kesempatan untuk yang lain ada di posisi itu. Tapi karena Bunda ini juga sebagai tokoh perempuan di Indonesia, pesan dari Bunda ke perempuan-perempuan Indonesia, apa sih yang harusnya dilakukan oleh mereka? Jadilah perempuan yang stabil. Stabil dalam hal apa nih Bun? Jasmani dan rohani. Stabil itu penting sekali. Stabil itu punya stamina yang bagus, fokus pada prioritas. Gitu. Kalau kita nggak stabil, lihat apa-apa kepingin. Lihat apa-apa ingin. Ya. Lihat apa-apa merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau. Semua bisa dikontrol dengan baik dan benar. Kapan kita harus bangun, kapan kita harus tidur, kapan kita harus berbuat untuk Allah, kapan kita harus berbuat untuk diri kita sendiri, dan kapan kita harus memberikan hidup kita untuk orang lain gitu. Aduh Bunda, ini kayaknya banyak banget inspirasi yang bisa diambil dari seorang Bunda Ana Avanti. Saya terima kasih banyak Bunda udah mau jadi tamu spesial di Satu Indonesia. Semoga hadirnya saya membawa inspirasi dan kebaikan selalu untuk para pemirsa. Pastinya, dan yang tadi Bunda sampaikan juga menjadi perempuan harus stabil supaya Betul, bisa ada di harus posisi stabil. yang memang perempuan itu harusnya berada. Iya. Oke, itulah tadi perbincangan seru saya dengan Bunda Ana Avanti. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional akan jadi tamu di Satu Indonesia berikutnya? Saksikan terus program ini Satu Indonesia setiap hari Sabtu sore. Saya Zivana Leticia undur diri. Sampai jumpa. Thank you Bunda. Sama-sama.